Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan memberikan materi subtema 4, tema 7, pembelajaran ketiga. Nah, kalian menyimak baik-baik materi yang akan Ibu sampaikan pada video pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, simak baik-baik video pembelajaran yang akan Ibu berikan hari ini. Untuk hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 4, pembelajaran ketiga. Nah, adapun muatan pembelajaran pada pembelajaran ketiga kali ini yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, dan SBDP. Pertama kita akan belajar mengenai sejarah kereta api. Kereta api merupakan salah satu alat transportasi darat. Nah, alat transportasi itu ada 3. Yang pertama, alat transportasi darat, yaitu salah satunya contohnya kereta api. Adapun yang lainnya seperti mobil, sepeda, motor, bus, dan lain-lain. Yang kedua, ada transportasi udara. Contohnya seperti helikopter, pesawat terbang, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu transportasi air. Contohnya seperti kapal feri dan lain-lainnya. Nah, kereta api terdiri atas 2 bagian, yaitu lokomotif dan gerbong. Lokomotif adalah tempat mesin untuk menggerakkan kereta. Yang kedua, gerbong adalah sarana perkereta-apian yang ditarik lokomotif digunakan untuk mengangkut barang. Jadi, lokomotif dan gerbong itu merupakan 2 sarana yang memiliki fungsi yang berbeda. Nah, selanjutnya di sini kita akan belajar mengenai macam-macam kereta api dari zaman ke zaman. Nah, jadi pada zaman dahulu itu pertama kali adanya kereta api itu adalah kereta uap. Uap yang dihasilkan digunakan untuk menggerakkan kereta. Nah, jadi di sini ada gambar kereta uap. Nah, ini merupakan contoh gambar kereta api uap. Nah, proses kerjanya itu kereta api ini digerakkan dengan uap air yang dibangkitkan atau dihasilkan dari katel uap yang dipanaskan dengan kayu bakar atau batu bara atau minyak bakar. Nah, jadi mengeluarkan asap ya dari mesinnya karena kereta api ini dihasilkan atau digerakkan oleh uap air. Nah, yang kedua ada kereta api diesel, yaitu yang menggunakan mesin diesel. Kereta api ini digerakkan menggunakan minyak solar yang dilengkapi dengan mesin diesel yang dipasang di bawah kabin gerbong. Adapun gambar kereta api diesel yaitu seperti ini. Ini merupakan contoh gambar kereta api diesel. Selanjutnya yaitu kereta rel listrik. Kereta ini digerakkan menggunakan tenaga listrik. Listriknya disalurkan dari kabel transmisi yang biasanya ada di atas jalur kereta. Nah, kereta rel listrik ini merupakan kereta yang sekarang banyak digunakan di kota-kota di Indonesia. Adapun contohnya yaitu seperti ini. Pasti semuanya anak-anak pernah menaiki kendaraan atau alat transportasi kereta rel listrik seperti yang ada pada gambar. Ini merupakan contoh kereta rel listrik. Nah, selanjutnya yaitu kereta api maglev. Nah, kereta api maglev ini merupakan
kereta api yang menggunakan medan magnet. Adapun maglev ini merupakan singkatan. Kepanjangannya maglev itu adalah magnetic levitation. Badan kereta ini diangkat dan didorong menggunakan medan magnet pada jalurnya sehingga tidak bersentuhan dengan rel. Nah, ini merupakan contoh kereta api maglev. Nah, adapun kelebihan dari kereta ini yaitu kereta ini bisa berjalan sangat cepat sekali dibandingkan dengan kereta-kereta api sebelumnya. Nah, ini merupakan sejarah kereta api dari masa ke masa ya. Jadi, kereta api itu mengalami perubahan semakin berkembangnya teknologi. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai keliling bangun datar. Sebelumnya, di video pembelajaran yang telah Ibu berikan sebelumnya, Ibu telah memberikan materi mengenai keliling bangun datar pada persegi panjang. Nah, mari kita belajar kembali mengenai keliling bangun datar. Nah, sebelum kita belajar cara menentukannya, kita harus tahu dulu menentukan keliling bangun datar itu dengan menjumlahkan panjang seluruh sisi pada bangun datar tersebut. Nah, kita belajar pada bangun datar jajar genjang. Nah, jajar genjang ini memiliki panjang 20 cm dan memiliki lebar 15 cm. Nah, bagaimana caranya supaya kita mengetahui keliling bangun datar pada bangun jajar genjang ini? Mari kita bersama-sama belajar cara menentukan keliling bangun datar pada bangun datar jajar genjang ini. Nah, yaitu karena jajar genjang ini memiliki panjang yang sama dan lebar yang sama, maka apabila pada bangun datar jajar genjang ini tidak ditulis semua panjang sisinya oleh panjang satuannya, maka kita sudah harus tahu karena jajar genjang ini memiliki kedua panjang yang sama dan kedua lebar yang sama. Maka otomatis kita jumlahkan 20 cm ditambah 15 cm ditambah 20 cm ditambah 15 cm, itu hasilnya 70 cm. Ya, sekali lagi karena jajar genjang ini memiliki kedua panjang ukuran yang sama dan memiliki dua lebar ukuran yang sama, maka apabila diketahuinya di gambar itu hanya satu panjangnya saja dan satu panjangnya lagi tidak diketahui, maka otomatis memiliki jumlah atau panjang yang sama dengan yang sudah diketahui sebelumnya. Jadi di sini 20 ditambah 15 ditambah 20 lagi karena tadi Ibu bilang bahwa panjangnya jajar genjang ini memiliki panjang yang sama. Seperti itu. Bagaimana? Sudah paham anak-anak semuanya? Nah, kalau sudah paham, kita lanjutkan ke cara menentukan keliling bangun datar pada soal cerita. Nah, di sini ada cara menghitung keliling bangun datar pada soal cerita. Simak baik-baik soal ceritanya ya. Nina mempunyai sapu tangan berbentuk persegi dengan panjang sisi 15 cm. Di sekeliling sapu tangan tersebut dipasangi renda. Berapa sentimeter panjang renda tersebut? Nah, diketahui sapu tangan berbentuk persegi dengan panjang sisi masing-masing 15 cm. Perlu kita ketahui bahwa bangun datar persegi ini memiliki 4 sisi yang sama panjang. Jadi apabila diketahuinya hanya satu sisi saja, maka otomatis kita jumlahkan 4 sisi karena persegi ini memiliki panjang sisi yang sama panjang. Nah, yang ditanyakannya itu berapa sentimeter panjang renda.
Jadi otomatis kalau yang ditanyakannya panjang rendah, maka kita harus mengetahui kelilingnya bangun datar tersebut itu berapa. Baru kita mengetahui panjang rendahnya itu berapa sesuai dengan keliling bangun persegi tersebut. Jadi 15 ditambah 15 ditambah 15 ditambah 15 cm hasilnya 60 cm. Seperti itu. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Nah, seperti itu ya. Jadi, materi yang Ibu sampaikan mengenai soal cerita menghitung keliling bangun datar dan menghitung keliling bangun datar pada gambar. Nah, semangat belajar di rumahnya ya. Selamat mengerjakan halaman 105 pada buku tematik. Sekian materi pembelajaran yang Ibu berikan pada pelajaran kali ini. Semoga bermanfaat, semangat belajar, dan selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.